Di zaman COVID, Fujifilm pernah merasakan hype yang luar biasa dengan produk Fujifilm X100V. Kamera yang dirilis pada bulan Februari tahun 2020 yang merasakan hype yang luar biasa berkat influencer dan beberapa konten kreator di tahun 2022 sampai 2023. Dan di tahun 2024, Fujifilm akhirnya memutuskan untuk rilis generasi terbaru dari Fujifilm X100V, yaitu Fujifilm X106. Kamera yang tetap mempertahankan desain khas dari seri X100, yang dilengkapi dengan fitur spek yang jauh lebih canggih. Apakah kamera ini cuma hype doang? Atau memang merupakan kamera yang berkualitas dengan spek dan fitur yang bisa kalian aplikasikan untuk casual shooting ataupun untuk professional work seperti fotografi dan videografi? Di sini gue mau bedah dan share pengalaman gue sedikit beberapa hari menggunakan kamera X106 ini. So let's break it down. Hai, buat yang belum kenal gue Josh, seorang professional photographer dan videographer dari tahun 2019 yang telah membantu ratusan brands untuk membuat iklan profesional seperti di fotografi dan videografi advertising. Dan belakang-belakang ini tipis-tipis untuk 2-3 tahun ini gue mendalami pre-wedding dan juga wedding documentation. Dan hopefully dengan pengalaman dan skill yang gue miliki, gue bisa share full experience gue yang bisa membantu kalian untuk memutuskan apakah kalian perlu beli X106 ini. Sebenarnya gue bisa bilang kamera ini memiliki spesifikasi yang cukup mirip dengan sahabat Fujifilm kita, si X-T5, di mana keduanya memiliki sensor APS-C BSI CMOS sensor dengan 40 megapiksel, yang dilengkapi dengan image body stabilizer dan juga perekaman video up to 6K. Tapi perbedaannya cuma sampai di situ aja, karena experience kita menggunakan kameranya sangat berbeda. Dimana secara desain, Fujifilm X-T5 memang diciptakan lebih untuk professional work. Dan X106 lebih memfokuskan kepada desain yang lebih compact friendly, untuk functionality dan ergonomis yang cocok untuk sebenarnya casual photographers. Nah, langsung itu menjadi segue untuk kita bahas dari ergonomics dan functionality-nya. Oke, pertama kita harus recognize beberapa cons yang ada ketika kita menggunakan kamera yang bodinya lebih compact. Yang pertama, kalau kalian bisa lihat dari overhead angle ini, hand gripnya cukup kecil, bagian grip ini. Bahkan gue agak meluk kameranya, tapi sebenarnya menurut gue masih cukup comfortable untuk casual shooters. Gue sangat rekomen kalau bisa kalian membeli grip atau casing atau L-plate sehingga kameranya lebih nyaman dipakai gitu ya. Selain itu juga dari gue yang berangkat dari kamera Fujifilm X-H2S, memang ada beberapa pengorbanan di custom buttons-nya, dimana kalau kalian bisa lihat di sini kameranya ada custom button di drive sini, wheel ini bisa dipencet. Ada beberapa tombol di bawah sini dan di depan sini. Tapi keunikan dari kamera ini adalah di dial exposure-nya. Yang kalian bisa lihat di sini ada aperture dial, shutter speed dial, dan ini favorit gue, ISO dial yang bisa kalian langsung angkat begini untuk ganti ISO, asik banget. Dan juga exposure value dial untuk kalian yang para shooters yang nggak pakai manual seperti aperture priority dan shutter speed priority. Tapi back to custom buttons, sebenarnya dia ada additional custom button yaitu di focus ring-nya, di mana focus ring-nya itu bisa kalian manfaatkan untuk menjadi salah satu penambahan custom setup atau fitur yang kalian bisa pakai. Kalau kalian bisa lihat di sini ada standard, ada white balance, film simulation, dan digital teleconversion. Gue sendiri pakai yang digital teleconversion karena menurut gue ini enak kalau misalnya kalian mau motret, kalian bisa nge-zoom istilahnya. Meskipun lensa ini adalah lensa fix di 23mm f2. Dan selain itu juga kekasan dari X100 dan juga X Pro lineup itu ya, dia viewfindernya beda sendiri. Dimana biasanya semua kamera Fujifilm rata-rata di seri XH, XT menggunakan electronic viewfinder. Tapi di seri-seri seperti ini kalian memiliki optical viewfinder yang kalian bisa lihat di sini, sehingga kalau kalian perlu kalian bisa switch antara optical viewfinder dan electronic viewfinder, sehingga untuk beberapa kondisi exposure kalian bisa memanfaatkan optical viewfindernya sehingga bisa lihat exposure yang natural di scene kalian sendiri. Sebenarnya gue suka itu biasanya untuk flash ya, menurut gue itu akan enak banget sehingga ketika kalian flash kalian nggak usah pusing-pusing lihat di preview kalian kan biasanya gelap, tapi di optical viewfinder kalian bisa lihat langsung terang. Tapi gue rasa memang kamera ini nggak cocok untuk digunakan flash, tapi kalau memang kalian mau itu tetap ada hot shoe yang bisa langsung connect secara elektronik. Nah, kemarin gue ngetes ini langsung di salah satu shoot pre-wed gue menggunakan optical viewfinder-nya. Dan gue ngerasa ini enak banget waktu itu di jam 7 pagi, sekitar jam-jam segitu. Mataharinya terik banget dan gue nggak bisa lihat screen gue. Dan memang karena ada optical viewfinder ini sangat membantu sehingga gue bisa melihat tetap
gambar yang gue mau ambil saat di lokasi yang medannya cukup panas dan terik. Oke, lanjut. Kita ngomongin soal baterai. Memang gue kurang suka ya kenapa Fujifilm memutuskan untuk pakai baterai yang lama, si NP126S. Gue berharapnya tadinya dia ubah ke NP-W235. Tapi memang menurut gue ini adalah keputusan yang diambil untuk compactnya. Karena kalau misalnya kita menggunakan baterai 235, dia akan cenderung memiliki grip yang lebih besar. Memang sebenarnya gue bisa bilang itu malah enak ya. Tapi memang I think secara desain memang X100 ini memang sangat diutamakan dari desainnya. Sehingga they wanna keep it in a shape yang memang asik, cantik, dan bagus untuk menjadikan subjek foto juga gitu ya. Bukan untuk motret doang, tapi untuk menjadi subjeknya juga. Makanya gue ngerasa mereka memutuskan pakai NP126S ini tetap optimal dan tetap baik untuk seri X100 ini. Karena menurut gue overall dari experience gue kemarin tetap bisa dapat kurang lebih untuk video sekitar 3 jam dan untuk foto kurang lebih ya 4 sampai 5 jam juga. Gue awalnya kira dengan sensor 40 megapiksel ini akan ada banyak pengorbanan, akan banyak membuat baterai lebih boros dibanding seri-seri yang gue dulu pakai dari kamera dengan NP126 ini. Tapi ternyata NP126S berfungsi sangat baik di kamera ini sehingga kalian nggak usah khawatir soal battery life dan overheating pun nggak gitu masalah. Kemarin gue nggak mengalami sekalipun masalah di overheating. Tapi yang gue bisa sayangin juga sebenarnya SD card-nya cuma 1 slot. Memang ini buat casual shooters banget, jadi gue nggak bisa ngomong juga, nggak bisa disalin juga. Tapi satu SD card slot ini sangat oke, sangat cukup, sangat enak tetap. Gue tetap bisa shooting project, gak ada masalah sama sekali. Tapi it would be nice kalau misalnya tadinya ada 2 card slot. Bahas sedikit sekarang tentang lensanya. Lensanya dia seperti yang tadi gue bilang, dia pakai lensa 23 mm di f2. Dan mungkin kalian akan pikir kayak, oh f2 nggak bokeh ya. Tapi ternyata kalau kalian bisa lihat hasil gue kemarin, memang bokehnya gue tetap dapet. Dan di 23 mm ini enak banget ya focal length-nya. Untuk kalian ambil komposisi yang cenderung wide sampai medium. Dan hasilnya benar-benar gokil banget. Bokehnya tetap bisa dipertahankan dan tetap bisa memiliki ya overall cukup enak untuk kondisi yang waktu itu gue pakai, yaitu di daylight. Tapi gue ada beberapa tes low light yang kalian bisa lihat di sini. Memang gue bisa bilang dibanding kamera gue kayak X-H2S, low light performance-nya cenderung lebih baik di X-H2S. Meskipun kamera ini gue bisa bilang untuk casual shooters, gue tetap bisa bilang kalau kamera ini cocok banget, tetap bisa banget untuk commercial work, kayak misalnya priwat gue kemarin. Asal kalian tahu limitasi dan spesifikasi dari kamera ini. Oke, kita lanjut karena kamera ini memiliki beberapa fitur-fitur lain yang pengen gue bahas, seperti custom modes. Di sini kalau kalian bisa lihat, itu kita diberikan 7 custom modes yang kalian bisa pilih. Dan ini semua gue udah otak-atik dengan film recipes yang asik-asik banget. Kalau misalnya kalian nggak pernah cek film recipes, kalian langsung cek aja ke website Fuji X Weekly, di mana dia menawarkan berbagai jenis preset yang kalian bisa otak-atik sendiri untuk kalian manfaatkan di kamera Fujifilm kalian. Dan khususnya di C1 ini gue menggunakan film simulation terbaru yang ada di kamera ini, yaitu Reala Ace, yang sebenarnya gue pengen banget ada di kamera-kamera gue yang lain seperti X-H2S. Yang penting juga selain kalian bisa atur custom modes, itu kalian bisa lihat di mode drive ini, di mana dulu kalau misalnya kalian pakai kamera kayak X-H2S gue ini, drive mode ini jarang banget dipakai ya, cuman biasanya untuk burst. Kalau misalnya gue mau burst, ada high, ada low, dan sebagainya. Tapi kali ini kita harus pakai drive mode ini untuk ubah ke video mode. Gue sering banget pakai video mode ini ketika gue mau switching, biasa hybrid shooter, gue memang perlu foto dan video. Maka dari itu, mau nggak mau kita harus memanfaatkan drive mode ini, yang sangat essential di kamera ini. Untuk usage dari kamera ini sendiri, sebenarnya kalian bisa memanfaatkan exposure dials-nya. Tapi karena gue berangkat dari X-H2S yang memang cenderung lebih seperti kamera mirrorless pada umumnya, gue memutuskan untuk pindah ke wheel-wheelnya. Jadi untuk aperture, gue biasanya pakai aperture ring depan ini. Tapi untuk shutter speed dan ISO, gue menggunakan wheel depan untuk ISO dan wheel belakang untuk shutter speed. Yang kalian bisa atur sesimpel dial yang di atas ini kalian ubah dari, untuk shutter speednya kalian ubah ke mode T, dan untuk ISO-nya kalian ganti ke C. Jadi setelah itu exposure yang nggak berfungsi, exposure dial ini nggak berfungsi, shutter speed dial ini biarinin aja, ISO-nya juga biarin aja. Tapi gue memiliki fleksibilitas menggunakan ISO di sini dan shutter speed di sini.
Dan untuk di kanan sini kita dikasih jack. Ini bukan jack 3,5 mm ya, jadi kalian harus adain converter, ada Type-C sama micro HDMI. So far ini basic banget, mirip-mirip sama setup dari XT30 bahkan. Dari Fujifilm X-T30 gue keinget connectivity-nya kurang lebih kayak begini. X-S10 juga gue lupa antara X-S10 atau X-T30 ya, tapi kurang lebih connectivity-nya kayak begini. Dan memang limited karena sebenarnya memang ini additional features aja. Karena gue yakin orang user X106 ini gak akan pakai connectivity ini kecuali USB Type-C ya, mungkin untuk tether atau mungkin untuk beberapa connectivity lainnya. Dan kalau kita lihat di samping sini, kita langsung dikasih khusus dial untuk atur autofocus mode-nya, yaitu mode continuous, single, atau manual. Gue kangen banget pakai dial kayak begini pas gue dulu pakai XT30 dan XT1, XT5, XT3. Tapi pas gue berangkat, gue pindah ke XS sama XH2S, gue kangen banget sama khusus ada button khusus untuk atur autofocus mode-nya. Dan untuk screen-nya, memang screen-nya bukan kayak kamera yang modern yang biasanya pakai flippy screen yang bisa dibilang sama orang-orang. Ini pakai yang lebih tradisional, yaitu yang tilting biasa, one way, dia nggak bisa tilt keluar, jadi cuman naik begini atau turun begini untuk low angle dan high angle. Gue bisa bilang screen-nya sangat limited ya, tapi nggak masalah karena sebenarnya itu bukan tujuan utama memiliki kamera ini, karena back again functionnya sangat casual, sangat happy, experience-nya nggak stress-worthy untuk profesional. Gue ngerasa ini memang santai banget sih kameranya, very simple, very standard, dan gue suka banget. Karena kamera ini telah dibahas oleh banyak orang dari segi fotografinya, gue sebenarnya pengen bahas lebih di videonya. Untuk video specification sendiri, kamera ini luar biasa memiliki banyak fitur video yang keren mampus. Tapi kalian harus perhatikan juga ada beberapa crop factor karena ada keterbatasan di kecepatan sensornya untuk mengambil beberapa spek video, sehingga dia harus mengambil crop factor yang akan gue jabarin semua di video ini. Jadi pertama kita ke 6K. Kamera ini memiliki 6K up to 30 fps dengan crop factor di 1,23. Worth to know aja. Dia tidak open gate, dia bukan kamera seperti X-H2S, dia bukan 6K yang open gate, tapi dia malah nggak crop sensornya, tapi tetap mempertahankan resolusi yang tinggi di 6K. Dimana kamera sekecil ini, gue nggak pernah nemu kamera sekecil ini yang memiliki resolusi bahkan up to 6K. Lanjut, kita ke 4K. Untuk 4K sendiri dia bisa rekam up to 60 fps dengan crop factor di 1,14. Sangat kecil crop factornya menurut gue, nggak gitu ngaruh ya, nggak ada masalah lah menurut gue. Oke banget untuk 4K 60 fps-nya, dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri, bagus banget. Gue suka banget dan amazing again. Di badan sekecil ini, kamera sekecil ini, kalian bisa dapat 4K 60 fps. Dan kamera ini juga memiliki high quality mode, yaitu 4K HQ dan juga HD HQ. Yaitu sebenarnya dia menggunakan sistem oversampling. Jadi meskipun resolusinya adalah 1080 ataupun 4K, dia oversample dari footage 6K-nya atau resolusi sensornya. Maka dari itu high quality ini terbatas di maksimal 30 fps. Yang kalian bisa memiliki ya kualitas gambar yang overall lebih bagus meskipun resolusinya sama aja. Dan untuk crop factornya kalian bisa lihat untuk 4K 30 fps di HQ mode, dia itu memiliki crop factor di 1,23. Nah, untuk HD-nya kalian bisa rekam up to 240 fps, yaitu amazing banget kembali lagi. Dengan crop factor di 1,23. Dan untuk mode 4K 30 yang biasa, HD dan sebagainya di semua frame rate selain yang 200 slow mo mode tadi ya, kalian bisa memanfaatkan 23 mm ini perekaman video dengan no crop factor at all. Worth to note juga, kalau semua mode video di kamera ini bisa memanfaatkan 10-bit color 422 H.265 dengan bitrate dengan maksimal 200 Mbps. Dan kamera ini juga support F-Log recording. Jadi untuk kalian yang lebih profesional, kalian bisa memanfaatkan F-Log 1 ataupun F-Log 2 yang merupakan log profile yang buat gue sangat enak untuk di color grade. Base grade-nya juga udah enak banget. Dan untuk F-Log sendiri dia memiliki base ISO di 640 dan untuk F-Log 2 di 1250. Sama kayak F-Log di kamera-kamera lainnya. Kalau misalnya kalian memang mau sengaja nge-crop sensornya untuk dapatkan focal length yang lebih nge-zoom, kalian juga bisa pakai mode fixed crop magnification di 1,25 ya crop factornya ya.
Tapi so far menurut gue untuk mode-mode yang gue gunakan di kamera ini seperti 6K, 4K 60 dan sebagainya, perbedaan crop factor-nya nggak gitu signifikan. Jadi gue cenderung jarang menggunakan crop factor di kamera ini. Dimana X-H2S gue yang tadinya no crop factor, tapi gue bisa dapat crop factor di fixed crop magnification-nya di 1,33 ya kalau nggak salah. Sehingga gue lebih cenderung menggunakan crop factor di sana. Dan yang seperti tadi gue bilang, kamera ini juga memiliki IBIS yang enak banget untuk video ya menurut gue. Dengan kamera sekecil ini kalian bisa memanfaatkan video yang lebih stabil dengan IBIS itu. Dan cenderung menurut gue oke banget ya untuk compact size-nya. Mirip-mirip dengan X-T5 kembali lagi dengan X-H2. IBIS performance-nya bagus, apalagi untuk foto bagus banget. Dan kalian bisa lihat hasil perekaman video menggunakan IBIS-nya. Dan setelah gue edit pakai Warp Stabilizer. Oke, kurang lebih itu adalah beberapa spesifikasi video yang pengen gue bahas di sini. Sekarang gue mau bahas sedikit tentang foto ya. Overall kemarin gue menggunakan kamera ini lebih untuk foto sebenarnya. Dimana videonya gue lebih fokus dengan kamera gue si X-H2S. Overall menurut gue kameranya memiliki autofocus yang gercep, enak banget. Very text sharp. Gue udah coba di f2, f2,8, f4, f5,6, semuanya kurang lebih memiliki kualitas gambar yang luar biasa ya. Cuman gue sedikit ngerasa ada bunyi ketika autofokusnya sedang gerak-gerak ya. Tapi ketika gue cepret gambar untuk motret, sangat silent. Gue aja kaget, mechanical shutternya lebih kecil bunyinya dibanding electronic shutternya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan penambahan fitur yang kalian bisa gunakan di X106 ini dibandingkan kamera-kamera Fuji lainnya di fotografi. Seperti contohnya kalau di sini kalian bisa lihat ada digital teleconversion, seperti tadi gue bilang, ada off, ada di 50 mil dan di 70 mil. Jadi kalian punya 3 focal length ya, di 70, 50, dan 23. Tapi gue sendiri pakai ini digital teleconversionnya langsung di custom buttonnya yang di depan ini. Dan selain itu juga kalian juga bisa memanfaatkan aksesoris tambahan yaitu conversion lens, di mana kalian bisa menggunakannya untuk tele dan wide. Yang kalian bisa lihat sendiri aksesorisnya, memang itu membuat kamera ini lebih fleksibel. Tapi overall gue ngerasa dengan sensor cropping gak masalah untuk kebutuhan fotografi gue. Dan ditambah sendiri di sini ada, ya itu keren banget, ada internal ND di dalam kamera ini. Internal ND-nya bisa kalian nyalain dan matiin via mode ini, dan bisa kalian manfaatkan di foto dan video juga. Jadi buat kalian yang capek pasang ND filter, ini menarik banget. Dan ini yang gue suka banget ya. Kemarin itu pas gue syuting, gue ngerasa seenak itu menggunakan internal ND langsung dari kamera Fujifilm X106 ini. Karena sesimpel itu, seseamless itu untuk kalian langsung memanfaatkan ND filternya. Dan kalian bisa lihat sendiri hasil foto-fotonya sangat pleasing, sangat luar biasa pleasing. Gue suka banget dengan 40 megapiksel hasilnya setajam itu di kondisi cahaya yang seaneh dan wacky itu. Dimana sebenarnya gue ambil banyak foto backlight juga. Dan gue tadinya nggak kaget pas gue tarik dynamic range-nya. Itu tetap bisa menghasilkan shadows yang nggak gitu dalam. Shadows yang nggak gitu black gitu istilahnya. Dan highlights-nya nggak terlalu ngeklip. Dan experience-nya overall gue suka banget karena memang ya itu yang tadi gue bilang. Karena compact, motret itu jadi seru. Kayak no effort lah. Lebih simple, nggak banyak cincong, nggak banyak mikirin teknis-teknis lainnya lah. Enak gitu ya. So overall itu beberapa pengalaman yang gue dapatkan dari foto dan video menggunakan kamera X106. Gue mau kasih tahu beberapa kesimpulan aja menggunakan kamera ini. Kembali lagi menurut gue kalian nggak bisa compare kamera ini dengan seri-seri Fuji lainnya seperti XT, XH, karena memang experience-nya beda sendiri menurut gue. Experience-nya sangat berbeda dan dengan kekompakan ini memang shooting with this camera memang ada experience yang berbeda banget. Sehingga gue bisa bilang ini akan gak bisa di-replace lah, gak bisa di-compare. Makanya gue suka banget pakai X106 ini untuk a specific use case, especially untuk professional. Tapi overall tetap secara umum professionally gue akan tetap memakai seri Fujifilm yang profesional seperti XH, XT dan sebagainya. Tapi dengan desain dan ergonomik seperti ini, gue bisa bilang ini memicu hobi gue motret lagi. Karena sebenarnya sebagai profesional menurut gue memang sulit ketika kita udah sering motret video yang serius, kita kadang lupa awalnya kita mau berkarir di industri ini kenapa? Yaitu sebenarnya mulai dari hobi menurut gue dan passion dari kebanyakan orang ya. Gue cenderung agak mulai berkurang ya passion gue untuk motret, biasanya lebih ke video gitu ya. Tapi karena gue pegang kamera ini gue jadi pengen motret lagi gitu, karena dari custom modes-nya yang gue bisa pakai di tombol ini ya, sesimpel itu gue bisa ubah custom mode-nya mau apa aja.
Dan karena gue udah bikin resep-resep, semudah itu gue keluarin dari tas gue. Karena literally ini kecil banget ya, kayak lihat nih segede tangan gue gitu ya. Gue bisa langsung aja gue bawa, gue motret, taruh tas lagi, bahkan bisa taruh kantong, enak banget gitu. Casually bisa untuk hobi gitu. Gue suka banget ini untuk kamera hobi sih. Kalau bisa kalian hobi motret, pengen mulai hobi motret, ini juga enak banget. X106 gue suka banget untuk mulai curi-curi foto-foto street, random stuff like that. It's very fun, very fun. Dan gak bisa dilupa juga, ini adalah kamera APS-C satu-satunya dari Fujifilm sekarang, dari tanggal perekaman video ini yang memiliki film simulation Reala Ace. Gue sangat kangen itu film simulation pas gue pertama kali nyoba di GFX 102. Tapi sekarang udah ada di APS-C, di X106 ini. Dan gue suka banget hasilnya. Warna ini memang gue belum banyak explore, tapi gue kayak ngelihat warnanya tuh jadi pengen explore gitu. Karena emang se-interesting itu warnanya. Dan di pairing dengan film simulation recipes yang gue bisa langsung masukkan ke kamera ini, memang itu menjadi value Fujifilm dan tetap dipertahankan di Fujifilm X106. Overall untuk professionals, gue bisa bilang ini a camera that gue bisa recommend menjadi second cam misalkan untuk beberapa jenis-jenis shots yang memang kalian nggak bisa banyak menggunakan setup-setup yang gede-gede. Tapi dengan setup kecil, compact begini, kalian tetap bisa mendapatkan professional visual results yang luar biasa. Gue udah bisa buktiin sendiri dengan hasil so far. Gue sama sekali nggak ngerasa ini mengkompromis menjadi kamera vlogging doang atau kamera hobi doang. Gue bisa ngerasa ini tetap memberikan professional quality yang luar biasa dengan kamera sekecil ini. Dan memang use case kecilnya inilah dengan powerful spec-nya yang membuat kamera ini semenarik itu menurut gue. So that's it, overall ini beberapa thoughts, first impressions gue melihat kamera X106 dan gue sangat senang untuk mencoba ini dan menggali lebih dalam terkait experience gue motret dan mungkin gue nanti bisa bikin 3-month atau 6-month review, long-term review untuk kamera ini. Jadi overall dari experience gue, apakah kalian tertarik untuk invest di X106? I'll see you in the next one.